Berikut ini adalah kriteria untuk, pendaftaran P3K ya, untuk teknis maupun untuk kesehatan maupun untuk guru. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat daftar kebutuhannya itu di pengumuman masing-masing instansi ya. Memang sejauh ini tidak semua instansi itu melampirkan, pengumuman. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2024. Nah, kali ini Mimin kembali membahas terkait mekanisme seleksi atau rekrutmen untuk CASN P3K di tahun 2024. Nah, ini adalah rangkuman atau resum dari beberapa Kepmenpan RB ya. Jadi biar teman-teman tidak bingung, akan Mimin coba jelaskan berikut dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlintas di teman-teman ya. Nah, Mimin akan coba membahas terkait ini adalah daftar kebijakan, ini adalah nomor Kepmenpannya, dan kemudian ini adalah intisari dari kebijakannya ya, sesuai dengan masing-masing Kepmenpan. Daftar kebijakan yang pertama adalah keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Ya, ini Kemenpannya nomor 347. Yang intinya ya, pelamar yang dinyatakan lulus itu jika berperingkat terbaik sesuai dengan formasi ya. Misalnya formasinya 4, yang diambil itu berarti 4 terbaik. Nah, sisanya jika lebih dari formasi seperti apa? Ini mekanismenya sedang diatur untuk P3K paruh waktu ya. Ini manajemen ASN-nya sedang dibahas ya. Semoga segera diliris ya. Jadi pelamar yang dinyatakan lulus itu jika berperingkat terbaik sesuai dengan formasi yang dibuka tentunya. Kemudian pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi teman-teman STHK 2, non-ASN yang terdaftar dalam database non-ASN BKN, ya, kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ya. Yang saat ini masa kerjanya adalah minimal 2 tahun ya. Nah, ini yang ada di peraturan Kepmenpannya. Tapi kita tidak tahu nanti sistem SS-nya, SS-nya seperti apa ya ketika pembukaan pendaftaran ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, mekanisme detailnya nanti setelah dibuka tentunya kita baru tahu ya. Kemudian, yang berikutnya adalah pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini sudah Mimin bahas di poin yang bagaimana kalau formasinya di luar ini ya. Totalnya ternyata yang lulusnya hanya 4, sementara karena yang daftar mungkin itu lebih dari 4 orang ya. Jadi ini yang akan nanti dibahas. Kemudian berikutnya adalah Kepmenpan tentang mekanisme seleksi P3K untuk JF Nakes ya. Ini tertuang kepada Kepmenpan nomor 349. Yang intinya adalah pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Ini sama ya konsepnya. Kemudian pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi pelamar D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Nah, ini prioritasnya ya. Kemudian baru XTHK 2, kemudian non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN, kemudian baru tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ya. Jadi ini ada 3 prioritas ya. Tapi khusus teman-teman untuk nakes itu ada 4 karena ada pelamar prioritasnya di poin 1 ya. Bagi JF dokter dengan subjabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis, pengalaman dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis dan ya atau dokter subspesialis. Jadi pengecualiannya bagi dokter-dokter spesialis ya subjabatannya ini. Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini sama ya. Konsepnya akan tetap dialihkan ke P3K paruh waktu. Berikutnya ini adalah keputusan Menteri Pan RB ya tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan guru atau jabatan fungsional guru di instansi pemerintah. Ini Kemenpannya adalah nomor 348 ya. Jadi ini adalah bagi teman-teman teknis ya, ini bagi teman-teman nakes, kemudian ini bagi teman-teman guru ya. Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik, ini sama. Pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi teman-teman pelamar prioritas ya. Pelamar prioritas ini adalah yang lulus passing grade P1 2021. Kemudian baru guru STHK 2, non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar, statusnya aktif mengajar ya. Di instansi pemerintah ya, jadi ini di sekolah negeri tentunya ya, bukan di sekolah swasta ya. Kemudian guru non-ASN yang di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar. Ada not di bold ya, dihitamkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah lulusan pendidikan profesi guru ya. Yang bertanda bintang ini ya, jika terdapat pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin dan melamar pada
untuk melamar pada seleksi P3KJF Guru dari kepala instansi atau kepala lembaga atau kepala yayasan. Maksudnya teman-teman yang lulus pelamar prioritas 2021 ini kan ketika itu dibuka untuk umum ya, jadi swasta bisa ikut. Nah, kalau teman-teman yang swasta ini mau ikut tetap menggunakan status pelamar prioritasnya, itu harus dapat izin ya dari lembaga atau yayasannya. Nah, ini sudah dijawab juga di pertanyaan ya. Nah, kasusnya bagaimana pelamar prioritas yang kerja tahun 2021 ini, statusnya saat ini misalnya sudah tidak kerja lagi ya. Nah, ini harus meminta surat pengantar dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Maksudnya kalau teman-teman Dikdas, SD, SMP berarti ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Tapi kalau teman-teman SLB, SMA, SMK berarti mintanya di Dinas Pendidikan Provinsi ya. Jadi kalau teman-teman saat ini yang aktif mengajar di sekolah yayasan mintanya sama ini ya, yang kepala instansi, kepala lembaga atau kepala yayasan. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai kompetisi teknis ya. Berarti dapat nilai sempurna hanya untuk nilai kompetisi teknis ya, dapat 100%. Ini terkait linearitas dan ijazah dan sertifikat pendidik sudah Mimin bahas sebelumnya. Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3 kepala waktu. Nah, ini sama. Nah, kemudian pertanyaan juga teman-teman banyak yang tanya, Min, bagaimana kalau saya statusnya kemarin itu pindah atau putus atau masa kerjanya ya. Nah, kemarin ketika sosialisasi itu ada yang bertanya seperti ini ya. Saya sebenarnya sudah kerja 3 tahun di sekolah swasta. Bagaimana tiba-tiba misalnya ketika mau pendaftaran ini baru di tahun ajaran baru ini saya pindah ke negeri gitu ya. Nah, apakah saya bisa ngajar atau saya selama ini ngajar swasta nih tiba-tiba pas mau bukaan bulan September ini saya pindah ke negeri, apakah saya bisa daftar ya? Kemarin bahasanya itu dikunci tidak bisa ya. Jawabannya dari teman-teman Panselnas itu adalah tidak bisa. Walaupun dia sudah lama di swasta, tiba-tiba baru mau bukaan P3K ini dia daftar di negeri, jawabannya tidak bisa. Tapi kita tidak tahu apakah nanti di sistem SSC ASN bisa atau tidak ya. Jadi maksudnya kemarin ketika ada yang bertanya pertanyaan yang sama ke Panselnas ya, itu jawaban dari teman-teman Panselnas itu tidak bisa. Nah, data yang jadi acuan itu adalah data yang ada pada Dapodik ya. Nah, itu dikuncinya itu di bulan Juli 2022 ya. Penarikan cut-off-nya katanya Agustus 2024 ini. Data terakhir yang dikunci yang ditarik itu Agustus 2024, tapi data yang diambil untuk ikut sebagai syarat 2 tahun berturut-turutnya itu adalah Juli 2022. Nah, kita tidak tahu apakah nanti akan seperti itu di sistem SSC-ASN-nya ya. Nah, ini diperkuat juga di poin ini ya. Nah, di sini ada yang disampaikan di kriteria pelamar ya, yang terdata di database BKN dan aktif mengajar ya. Ini bagi tenaga non ASN. Guru aktif mengajar terdaftar di Dapodik paling sedikit 2 tahun sejak Oktober 2022 atau 4 semester sejak Juli 2022 ya. Merupakan himpunan data yang sama. Jadi eh yang dianggap 2 tahun itu ini ya. Guru aktif mengajar terdaftar di Dapodik paling sedikit 2 tahun sejak Oktober 2022 atau 4 semester sejak Juli 2022. Nah, berikutnya ini adalah kriteria untuk pendaftaran P3K ya, untuk teknis maupun untuk kesehatan maupun untuk guru. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat daftar kebutuhannya itu di pengumuman masing-masing instansi ya. Memang sejauh ini tidak semua instansi itu melampirkan pengumuman ya atau belum melampirkan, tapi teman-teman bisa cari di internet atau di grup ya. Misalnya ini untuk teman-teman dari Kalimantan Barat ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari Kalimantan Barat tahun ini, teman-teman yang saat ini posisinya sudah menjadi pegawai honorer non ASN itu bisa memprediksikan ya. Misalnya untuk Kalimantan Barat untuk P3K gurunya di sini perlunya sebanyak apa? Tahun ini dibukanya 427 ya. Jadi ini cukup banyak. Ada 427 formasi yang terbagi menjadi 56 ya. Nah, ya 56 jabatan fungsional untuk guru ya. Nah, karena ini adalah provinsi, berarti ini guru guru SMA, SMK dan SLB tentunya ya, karena ini di bawah naungan provinsi. Kemudian teman-teman bisa cek misalnya ini untuk tenaga nakes. Nah, tenaga nakesnya ternyata di sini tidak banyak ya, hanya 14 ya.
14 dan terbagi menjadi hanya 5 ya, 5 jabatan di sini ada 5. Kemudian ini ada untuk tenaga teknis. Nah, tenaga teknisnya Kalimantan Barat cukup banyak ya. Ini ada 1078 formasi. Jadi ini cukup banyak. Nah, di sini pelamar itu kalau P3K teman-teman itu bisa melamar selama masih satu instansi ya. Ingat, masih satu instansi yang sama gitu ya. Jadi kalau di tempat teman-teman tidak buka formasi, teman-teman itu bisa melamar di formasi tempat lain ya, yang ijazah teman-teman itu atau apa linier ya, dengan syarat masih satu instansi di bawah naungan instansi yang sama, ya. Nah ini cukup banyak ya teman-teman bisa lihat ini detail sampai ke 622 ya untuk jabatan teknisnya ya. Jadi ini adalah informasi terkait seleksi P3K di tahun 2024 ya. Semoga teman-teman mendapatkan sedikit gambaran ya untuk informasi ini atau semakin bingung gitu ya. Nah, semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Jika pada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.